Putmir Podcast Sound Inspiration. Wow. Kita kembali lagi di Putmir Esport. Putmir Podcast Sound Inspiration. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi di sini ya. Kembali lagi bersama Fatwa dan juga Bapak Riki yang ganteng dan jutawan. Enggak jutawan. Amin. Ya, tapi si Juta udah jadi jutawan belum ya? Iya udah kan. Udah kan sudah si Udah Juta? sih. Tapi kan masih belum ada uang. Ya, kita kita lanjut. Oke. Setelah beberapa episode lalu ya, kita udah bahas terkait PTMT. Petemte. Sekarang kita mau bahas apa sih? Sekarang kita akan bahas sesuatu yang lagi hits, lagi viral, lagi trending, lagi diminati oleh masyarakat umat beragama manapun. Iya. Apa tuh? Yang sering kita lakukan juga di beberapa kali pertemuan, bisa kalian tonton juga di YouTube. Kita akan bahas terkait e-sport. Wow, e-sport. Electronic sport. Berarti olahraga pakai elektronik. Iya, itu dia. Ya. Servis AC. Servis kipas. Berkeringet kan itu kan? Berkeringat. Itu. Iya. Enggak, kita serius. Enggak. E-sport. Jadi ya mungkin teman-teman juga yang di rumah ataupun di pasar, ya dimanapun kalian nonton lah, pokoknya bebas mau nonton di mana. Pasti udah nggak asing lagi dia sama yang namanya e-sport gitu. Salah satu cabang olahraga dalam tanda yang 2 tahun 3 tahun ini hits ya, lagi naik-naiknya nih. Karena sekarang sudah bisa di HP. Udah bisa di HP gitu. Ya, jadi sebenarnya e-sport itu udah ada dari dulu ya Pak ya. Dari dulu. Tapi dominannya adalah di PC. Di PC. Nah, dimana nggak semua orang bisa. Nah sekarang sudah di HP. Nah sekarang apa pertanyaannya Pak? Yang jelasin. Belum ke pertanyaan sih sebenarnya. Kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. Nggak usah bener-bener. Ini pertanyaan 1, pertanyaan 2 gitu ya. Ya nggak usah ya. Karena kita juga nggak nyiapin soalnya. 1 ketuhanannya. Ya jadi ya buat teman-teman sendiri ya mungkin buat kaula muda atau buat remaja-remaja, e-sport itu adalah salah satu profesi alternatif gitu ya selain YouTuber gitu. Kalau 2-3 tahun yang lalu YouTuber nih hits yang jadi profesi alternatif. Betul. Nah sekarang e-sport bersaing nih sebagai atlet e-sport atau sebagai konten kreator e-sport. Nah, Pak Rika sendiri nih. Saya tadi katanya nggak nanya, sekarang nanya. Enggak, ini mau mastiin aja gitu. Kita kan ngomongin e-sport. Oke, Pak Riki main e-sport enggak gitu? Game-game e-sport enggak? Main dong. Apa tuh? Yang sekarang atau yang dulu? Oke, sejauh yang Bapak mainin dari e-sport, game-game e-sport. Saya mulai dari yang sekarang sampai terdahulu ya. Dulu, sekarang lagi main Mobile Legend. Wah, sekarang di podcast. Enggak sih, maksudnya beberapa hari ini ya saya main Mobile Legend. Oh iya. Setiap malam perang dulu di Off Dawn tuh. Perang di feed. Nah kan? Kasihan. Udah tuh. Okay. Lalu PUBG udah pernah. Lalu yang 8 bit udah pernah. Kemudian kalau yang PC mungkin kalau Dota nggak pernah. Ya, tapi kalau Point Blank dulu pernah. Point Blank pernah. PES. Iya, Point Blank. Wah, dulu saya ini orang belakang panggung nggak berisik ya? Iya. Wah, dulu saya main PP jago, Pak. Oh, gimana? Ya, jago dibunuh. Terus main PES. Wah, itu PES saya paling jago tuh. Ya. Kata sendiri aja saya bangga aja. Iya, saya mah yain aja udah. Iya, nggak ada pembandingnya. Data pembanding nggak ada kan, jadi jago ya. Terus apa lagi ya? PES. Mungkin game-game yang Facebook gitulah. Ninja Saga main. Ninja Saga begitu yang saya nggak tahu apa. File. Clash of Clans. Siapa yang main Clash of Clans? Asli, kangen banget. TH11 hadir. Perangnya udah pakai naga. Nenet. Nggak pakai barbarian lagi. Oke, kalau Pak apa nih mainnya Pak? Tolong mainnya yang kita main ya Pak. Oke, kalau saya tuh main sweeper. Oke, saya juga main sweeper tapi nggak pernah menang sampai 3 langkah. Oh ya teman-teman, bedanya game sama e-sport ini ya. Game itu ya game permainan secara global. Kalau e-sport tuh game yang bisa dikompetitifkan, yang bisa diperlombakan kayak gitu ya. Itu bedanya. Oh, berarti Clash of Clans termasuknya game ya, bukan e-sport. Tapi itu ada lombanya juga. Oh, ada lombanya? Ada. Oh, saya baru tahu. Ada? Baru tahu saya. Kayaknya. Oke. Kalau misalnya nggak ada ya udah saya potong, ini saya cut. Oke, selesai. Oke, saya main
e-sport. Ada yang secara ya main-main aja, ada yang lomba juga gitu ya, kompetitif. Yang paling dominan itu saya main Dota. Mungkin kalian taunya Mobile Legend. Nah, kayak Mobile Legend tapi di PC. Itu namanya Dota. Nah, itu udah mah lebih ribet pokoknya ini ya, apa game apa namanya teh? Tipe-tipe gamenya kalau PUBG gitu FPS ya kan? MOBA ya? MOBA ya? Ya Dota itu main dari zaman kapan ya? Dari zaman saya SMP, berarti SMP kelas 3 kalau nggak salah. Berarti sekiranya sih 6 tahun yang lalu? 3, lebih? 7? 6, 4, 7, 8, 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu itu saya main Dota. Dan ya sampai sekarang masih main. Prestasi yang terukir apa Pak main Dota Pak? Kalau saya nih kan prestasinya ya lost streak 20 kali, nah itu prestasi saya. Saya ngabisin paket begadang warnet. Prestasi ada akun Dota saya yang udah dijual dan itu lumayan menghasilkan ya. Teman-teman. Berapa Pak? Nah ada aja pokoknya. Ya barangkali bisa 10% gitu kan. Enggak dong. Digit 7, 8 digit. Oke. Itu. Nah itu Dota, terus mungkin 8 digit. 7. Ya 7 kalau sejuta 7 kan? Apa? Sejuta 7. Berarti 8 berarti. Ya, 8. Nah, itu Dota. Ya itu pokoknya itu wae lah. Dota, terus apa lagi, Ya. Sis? Terus ada lagi yang mirip-mirip juga. Saya tuh paling nggak bisa FPS ya. Nggak jago nembak ya. Nggak jago nembak asli. Aku dong. Apa tuh? Di kehidupan sehari-hari yang nggak benar. Ya nggak jago maksudnya. Saya nggak jago FPS. Jadi pernah nyoba PUBG, pernah nyoba Valorant tapi nggak menang. Gagal ya? Gagal. Pusing, motion sick. Tahu motion sick? Apa itu? Sakit mata? Enggak. Apa ya? Suka mual kalau pergerakannya cepat. Oh. Kayak itu motion sick. Itu FPS. Nah, terus main Mobile Legends juga, sempat main AoV. Dan ya udah, sekarang yang paling dominan Dota sih. Pokemon main nggak? Sekarang? Enggak. Pokemon main nggak sekarang? Candy Crush enggak, bukan e-sport. Oh iya. Ini siapa sih? Nggak tahu. Ayo kita fokus lagi yuk. Gitu. Kita fokus lagi nih. Menarik ya. Artinya apa? Artinya Bapak yang sudah sekiranya udah 24 tahun ya. 24 tahun ya. Itu main 9 tahun lalu main game sampai sekarang. Ya. Kok bisa jadi guru, Pak? Nah, gini. Harusnya kan jadi gamer. Jadi kalau orang dulu bilang mah ya orang main game tuh nggak ada masa depannya ya. Iya, emang. Kok sekarang bisa jadi guru yang jelas masa depannya bakal jadi guru gitu? Apa sih? Iya maksudnya Apa sih? Iya maksudnya guru Apa itu ada sih? profesi gitu loh, ya kan? Semua orang, bukan semua orang, beberapa orang mau punya cita-cita, itu jelas satu cita-cita kan guru itu kan, cita-cita jadi guru. Nah sekarang kok bisa menggapai cita-cita Bapak gitu? Padahal main game terus kerjaannya, ya kan nggak ada gunanya di rumah, mungkin nggak bantu mama masak, nggak bantu mama cuci piring, nggak bantu mama ngepel. Maaf. Dia main game aja tapi tiba-tiba bisa jadi lagi. guru gitu. Itu bagaimana ceritanya? Udah. Yang saya tanyakan, apakah game itu jadi faktor perusak masa depan orang yang seperti yang orang-orang bilang? Sebenarnya. Atau enggak? Oh, masih ada. Oke, lanjut. Atau enggak gitu Oke. kan? Sebenarnya kita nggak bisa nyalahin objek ya. Betul. Contohnya nih, ada apa ya? Ada orang ditusuk, masa kita menjarain pisaunya? Kan tidak. Ada orang malas, masa kita nyalahin gamenya? Tidak, salahin orangnya. Oke. Jadi yang paling penting adalah orangnya itu bisa memanage waktu dengan baik. Orangnya itu bisa menggunakan pisau dengan baik, dipakai buat motong bawang atau motong jadi orang. Nah, ya. Gitu kan. Nah, game juga sama. Game yang namanya objek itu nggak ada yang berdosa ya teman-teman. Dia masa benda berdosa. Yang namanya game itu ada telepon. Iya nggak apa-apa. Oke. Yang namanya game itu ya bukan satu apa ya? Satu hal yang patut disalahkan kalau misalnya ada seseorang yang misalnya malas atau misalnya apa gitu ya. Yang penting kita sebagai orang bisa tanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau dirinya itu siswa, ya udah tanggung jawab sebagai siswa dulu. Tanggung jawabnya udah selesai, baru boleh mendapatkan haknya sebagai atau bisa bermain game seperti itu. Oke. Saya sebagai guru, ya udah selesaikan dulu tanggung jawabnya atau kewajibannya sebagai guru, mengajar, administrasi, ngedit, banyak ya. Jangan disebut dong. Nah, kalau misalnya kewajiban-kewajiban itu udah selesai, baru kita masuk ke hak kita. Betul. Bersenang-senang, refreshing, termasuk bermain game. Jadi buat teman-teman dan juga buat bapak ibu orang tua sekalian, Yes. yang masih menganggap apa ya? Game Game itu adalah sumber dari kejahatan.
sumber dari masalah, Anak saya malas karena main game. kehancuran dunia. Bukan. Bukan. Tapi Tapi kita harus bisa mendidik diri kita, mendidik anak kita. Kita belum punya. Kalau yang penting kita bisa memanage waktu dengan baik. iya. Seperti itu. Oke, berarti- Jadi kita nggak bisa ngontrol lautan. Iya. Kita kontrol kapal kita sendiri aja. Oke. Gitu. Bijak banget nih. Ih, asli. Saya jadi seneng ini. Iya gitu. Sedih ya. Oke. Nah, jadi ya berarti artinya gini ya Pak ya Fatwa ya. Berarti artinya bukan masalah main game atau Bukan enggaknya. masalah main game atau tapi enggaknya. bagaimana kitanya yang bermain game. semua hal yang berlebihan emang nggak baik gitu Betul ya. Berlebihan belajar juga sebenarnya nggak Tidak baik, baik, ya. seperti itu. Kalau uang Pak Berlebihan uang juga sebenarnya nggak baik. tidak baik ya karena bisa membuat kita takabur. Iya, Ya. sama. Jadi kesuksesan itu berbahaya. Berbahaya. Gak juga Nggak sih. juga. Gak juga. Tapi pada intinya emang intinya gitu itulah ya. ya. Sesuatu yang berlebihan tidak baik ya. Sesuatu yang berlebihan tidak baik dan kita tidak bisa menyalahkan objek atas suatu tindakan manusia. Taunya berlebihan atau tidak itu adalah tergantung kapasitas kita masing-masing. Ya, itu dia. Karena kapasitas Pak Fatwa sama saya mungkin beda, gitu kan. Bisa jadi di Pak Fatwa belum sampai nih kapasitasnya. Kalau Iya. saya udah berlebihan, Hmm. gitu. Itu kan beda-beda. Jadi kita mesti kenali diri kita dulu ya. Iya. Nah, itu dia bijak banget nih Pak Riki. Ya dong. Oke. Nah, tadi kan Pak Riki udah nyebutin game-game atau e-sport yang Pak Riki mainin. Yaps. Itu secara fun aja atau ya seneng-seneng fun-fun aja, aja. atau secara kompetitif gitu. Oke. Pernah lomba. Kalau saya nggak suka ikut lomba Pak. Oh, kenapa tuh? Karena saya sadar nggak bakal ada potensi saya ikut lomba. Enggak, saya untuk main game itu memang tujuannya untuk fun sih. Iya. Karena kan banyak di game diulik. Hmm. Ya contohnya kalau game Mobile Legend. Hmm. Ya saya dulu pertama kali main tuh mage Vexana itu top global Vexana saya dulu. Wow. Karena pertama saya main itu nggak tahu apa-apa gitu. Iya. Ya bagaikan lembaran kosong yang bermain gitu kan. Ya udah main Vexana aja terus ayo. Gitu yang gampang dilempar-lempar skill. Iya. Lalu kesini kayaknya menarik nih game ini. Jadi mulai ngulik yang lain, main tank, main assassin, main marksman. Itu untuk apa ya? Masih banyak yang belum saya coba gitu loh untuk di game itu. Jadi setiap hero yang belum bisa saya belajar sampai bisa. Iya. Dan satu-satunya hero yang belum bisa sampai sekarang adalah satu Pak. Apa tuh? Link dan Fanny. Link dan Fanny itu paling susah, saya nggak bisa main dia. Jadi apa ya? Jadi PR buat saya. Tapi saya yakin 2 tahun ke depan bisa main Link sama Fanny. 2 tahun. Karena saya main itu udah lama sih Pak, main Mobile Legends kayak gitu udah lama. Jadi untuk fun saya untuk mencapai apa ya? Ini saya belum bisa, saya mau bisa gitu. Iya. Udah, gitu doang. Jadi Sampai ada situ. ini ada kemauan gitu Ada ya. kemauan, ada tujuan. Ada Kalau udah tujuan. bisa tuh udah saya tinggal cari yang hero lain Pak. Hmm. Itu tujuannya. Oke. Yang belum saya kuasai ya. Iya. Itu dua itu tadi. Tujuan hidup Anda kecil sekali ya, cuma Iya. pengen bisa Fanny dan Link. Iya. Apa, ya? kek? Penasaran situ emang Penasaran. orangnya penasaran kalau belum bisa kudu bisa. Hmm. Karena apa? Karena barang kelihatan gitu. Orang lain bisa kenapa kita enggak ya kan? Iya. Nah, teman-teman, hal itu bisa diterapkan di yang lain. Misalnya belajar. Ya, betul. Kalau misalnya orang lain bisa, Kenapa saya kita juga harus- enggak? Gitu. Iya, kenapa kita enggak? Kita harus berusaha buat minimal setara dengan Betul. eh, Mengimbangi. dengan orang tersebut gitu ya. Betul Jadi ya sekali. kemauan itu yang kita pelajari atau yang mungkin Pak Riki pelajari di game yang Pak Riki Betul. mainkan seperti itu ya. Betul sekali. Oke. Semangatnya main game itu, tapi sekarang udah bosan Pak. Mm-mm. Udah bosan karena nggak bisa-bisa. Kalau lagi di titik bosan ya. Main game tuh teman-teman ya, sekali lagi ya main e-sport ya khususnya. Kalau kalian cuma untuk fun, saya rasa kalian jangan terlalu banyak apa ya ngabisin waktu di sana. Iya benar. Gitu ya, untuk 1-2 game oke lah, untuk setiap malam 3 game, 4 game lah gitu sama teman-teman mabar atau apa. Tapi kalau untuk kalian memang udah mau terjun ke sana ya difokusin gitu loh, jangan Iya. setengah-setengah. Gitu. Yang penting kan tadi Bapak Fatwa bilang, kita punya hak, kita punya kewajiban. Iya, iya. Gitu, teman-teman. Nah. Nah, Ya itu jadi salah satu fondasi kita ya. Betul. SMA Putra Nirmala dalam membentuk sebuah organisasi dan mungkin kedepannya akan menjadi sebuah ekstrakurikuler mungkin lebih tepatnya wadah ya nanti ya. wadah Betul. yang bernama Putnir Esport untuk mewadahi teman-teman dari siswa SMA Putra Nirmala yang memiliki minat dan juga memiliki bakat terkait e-sport itu sendiri dan tidak hanya sebagai gamers saja. Ada juga yang sebagai caster, ada juga yang sebagai operator atau sebagai observer dan lain sebagainya, segala hal di ekosistem e-sport kami wadahi seperti itu. Buset, ini cuma diputer kayaknya kayak gini ya. Iya dong jelas. Siapa dulu gurunya nih?
Wow. Siapa dulu dong inisiatornya? Nah, Tapi tapi eskulnya juga nggak sembarangan ya Pak Nggak ya. sembarangan. Nggak sembarangan untuk dihuni ya. Ya. Saya yakin semua guru akan setuju, semua orang tua juga akan setuju akan hal ini ya Pak ya. Jadi bukan serta-merta yang suka main game aja masuk ke situ, bukan. itu dia, bukan. Tapi yang diutamakan adalah punya akademik yang baik, Akademik yang baik punya sebagai- attitude yang baik. Sebagai salah satu persyaratan masuk ke Punir Esport. Jadi yang dilihat bukan hanya orang ini Skillnya. jago. Wah. Bukan Karena hanya itu. skill bisa diasah. Skill bisa diasah, tapi attitude itu yang paling penting. Attitude, Dan nilai. nilai juga yang paling penting karena yang mau nggak mau ya ini sekolah, Betul. Sekolah itu tempatnya untuk belajar. dapat nilai akademik ya. Kan nilai akademik dan seperti yang kami sudah singgung dari awal, ini adalah salah satu alternatif. Oke, jadi bukan tujuan utama. Betul. Alternatif bagi kita semua bisa dalam bekerja atau dalam bisa menyalurkan hobi seperti itu ya. Nah, nanti Putri Esport juga bakal mengarahkan anak-anaknya untuk ikut turnamen terus-menerus. Contohnya yang sudah terjadi kemarin nih. Iya, kemarin kita sudah mengirimkan pemenang antar kelas ya. Iya. Pemenang antar kelas bisa sebut kayak gitu ya, karena dia yang memenangi juara satu kemarin lomba pertama kali e-sport yang masih aduh gitu kan, karena baru mencoba ya. Baru mencoba. Belum oke gitu di layar Oke. ya, tapi bisa juara 3 Iya, juara 3 Binus turnamen ya. Binus Invitational E-sport League. Ya, itu dia. Juara tiga satunya kalau- secara nasional. Juara satunya dari Bandung ya, Ya. Bina Bakti kalau nggak salah ya. Hmm, Juara 2-nya dari Bandung lagi, SMA Penabur Ya, ya, Semak Penabur. Penabur. Juara 3 nyempil nih, Cirebon. Cirebon Putri. Padahal baru pertama E-sport. kali First mengikuti time. lomba e-sport gitu ya. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa siswa kita itu punya potensi secara mental maupun skill untuk mengikuti turnamen teman-teman ya. Jadi eskulnya tidak hanya untuk just for fun ya, Ya, tapi kita mengarahkan mereka untuk bisa melatih mental mereka juga. Iya. Betul nggak Pak Bro? Hah? Kenapa kepotong dikit? Iya, Iya, itu betul banget. Dan ya itu dia. Sekolah itu bukan hanya akademik saja. Betul. Ada hal lain, ada aspek-aspek lain, ada bakat-bakat lain yang dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu semua yang harus atau yang bisa kita kembangkan. Yang mungkin Oke. tidak ada di 13 mata pelajaran yang dipelajari di Betul. sekolah. Yang namanya bakat tuh banyak banget gitu ya. Makanya di e-sport tadi gak cuma main game aja, ada yang punya bakat public speaking, ya udah jadi caster, Gestar. jadi MC. IT IT bisa jadi observer, operator yang di belakang. ngalahin map ya kan? Iya seperti itu. Jadi ya bakat tuh banyak, jangan kita tutupin hanya dengan 13 mata pelajaran yang dipelajari di sekolah saja. Iya. Karena kalau kita belajar 13 mata pelajaran, astaga kedepannya itu kayaknya cuma 10% yang kita gunakan. Ya, itu Betul dia. kan? Tapi yang lebih banyak itu ya soft skill kita. Tapi tidak terlepas kita juga harus belajar itu. Nah, itu dia. Karena itu memenuhi apa ya standar kita sebagai siswa. Mm-mm. Ya tugas-tugas maupun materi-materi pelajaran mata pelajaran yang lain. Ya, supaya Seperti intinya belajar bertanggung jawab menjadi seseorang yang sedang kalian pegang gitu ya. Kalian dari Betul. siswa, bertanggung jawab sebagai siswa. itu. Kita sebagai guru bertanggung jawab sebagai guru. Seperti itu. Lalu? Jadi ya, apa tuh? Lalu Apa tuh? kedepannya nih, kedepannya. Apa? Kedepannya apakah hanya Mobile Legends nih Pak? Spotnya Pak. Nah, kedepannya Ada nih. banyak nih yang nanya nih. Iya. Kok Mobile Legends lagi, Mobile Legends lagi? Apakah cuma Mobile Legends kedepannya nih Pak? Sebenarnya tidak. Kita Apa lihat tuh? kita lihat pasar dulu kan. Oke. Waktu awal dari segi pasar, dari segi lingkungan yang paling hype sekarang Mobile Legends, Betul. bukan Tetris, bukan Mario Bros. Ya. Ya, Mobile Legends. Nah, Apalagi Candy apa? Candy Crush. Candy Crush. Bukan ya? Bukan, tapi saya udah level 500. Oke, Nah, infonya. maka dari itu kami membuat divisi Mobile Legends terlebih dahulu untuk Munir Esport. Ya, oke. Kemudian Nah, itu dia. Sorry tidak ada. ya. Ya, oke. Nah, Ada gambar kedepannya memang dari pihak OSIS sendiri menginginkan gitu ya ada divisi lain. Apa tuh? Ada PUBG Mobile. Wow. PUBG Mobile. Mobile berarti kemana-mana ya? Maksudnya handphone. Oh, di handphone. Oke. Di Ya. handphone. Oke. Nah, ya. Saya kira kemana-mana Iya. gitu. Tapi emang kemana-mana kan? Emang kemana-mana. Nah, kita lihat potensinya nih. Kalau ternyata emang banyak sekali yang berbakat di bidang itu dan secara akademik dan attitude baik, Gas. ya kenapa enggak gitu Ya ya? kan? Kenapa enggak? Kita buat aja divisi Kita tersebut. terjun ke Myanmar, terjun ke Sanhok, Iya. ke Angel, kita perangin mereka ya.
Ya. Ayo Pak, Bapak juga download dong PUBG dong. Saya nggak kuat motion sicknya. Oke, Asli. jangan kalau gitu ya. Pusing. Kalau saya pusingnya kenapa? Mati terus Pak. Baru turun udah mati itu kena mental Pusing. saya. Orang Kalau lain lari kok saya merangkak. kalau Mobile Legends mati kan bisa hidup lagi tuh. Iya. Kalau PUBG nungguin temen main. Saya fokus Dota aja lah. Ya, semangat ya Pak yang untuk Dota. Iya. Semoga bisa menjadi pundi-pundi uang lagi ya. Amin. Oke. Ya itu ya itulah Jadi seluk-beluk jadi kenapa kita membuat Putnir Esport. Jadi itu ya seluk-beluknya. ya, Oke, jadi jadi sekarang yang Terakhir. ditanyakan enggak terakhir dong. Masih ya, ada boleh 1 dah. jam lagi. Oh, boleh. Udah haus nih saya. Jadi saya mau minta pesan dari Pak Fatwan nih untuk siapa? Untuk dua subjek nih Pak. Satu untuk siswa, 2 untuk orang tua. Terkait Berani nggak nih? Terkait apa nih? Terkait e-sport. Terkait e-sport. Ya. Oke. Nggak sopan ya ini ya. Iya dong. Maksudnya kita kan cerita nih dari segi kita sebagai pendamping, jadi seorang guru dan yang main game juga Ya. gitu loh. Gimana sih gitu e-sport ini dan apa yang harus dilakukan orang tua untuk bisa setidaknya mendukung, karena anak itu kalau ditentang ya, saya pernah sebagai anak ya, ditentang tuh kayak pengen berontak kalau saya, Ya. gitu kan. Tapi kalau didukung tuh kayak semangat, senang gitu. Tapi kan ada juga anak yang kurang ini ya, kurang asupan nutrisi ya, maksudnya ini ya apa namanya, karena didukung jadi semena-mena Yeah. gitu kan. Jadi kan kedua hal ini mesti sinkron Yeah. antara orang tua dan anak. Nah, pesan yang bisa Bapak berikan untuk orang tua dan anak nih di luar sana, tidak hanya di Yeah. Putnir teman-teman ya. Di Putnir saya yakin semuanya sudah support dan sudah bagus ya sistemnya. Yeah. Amin. Amin. Yang penting mulai nih. Ya silakan. Oke. Yang penting tahu batasan. Itu, tahu batasan. Untuk tahu- siapa dulu nih? Untuk ini keduanya. Oke, untuk Tahu keduanya. batasan, tahu hak dan kewajiban seperti itu. Oke. Nah, contohnya nih untuk siswa dulu. Untuk siswa, maksudnya tahu batasan tuh kayak gimana? Maksudnya ya kita harus tahu gitu. Kita atau mungkin siswa, ya saya juga sebagai siswa sih dulu waktu main zaman SMP SMA harus menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dulu, baik Ricky yang tadi ya. Ya, betul. Melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dulu sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak. Dan setelah itu orang tua juga pasti tidak akan menentang kalau misalnya kita udah menyelesaikan semua kewajiban kita gitu ya. Betul, betul. Misalnya kita udah udah mengerjakan semua PR-nya, udah mengerjakan atau udah belajar untuk esok hari gitu misalnya. Ya, bantuin di Bantuin rumah, orang tua di ya rumah, kan? terus kita bermain game gitu misalnya ya. Orang tua juga tidak akan melarang sebenarnya, karena ya itu udah jadi hak kita. Tapi yang harus kita ketahui adalah yang pertama masalah dari game itu adalah kita jarang sekali melihat rating Betul. dari game itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, Bapak pernah main Grand Theft Auto? Nah, gitu ya. GTA. Gitu ya. Itu secara rating sebenarnya itu hanya boleh dimainkan oleh 18 tahun ke atas. Nah, edukasi seperti itu yang banyak sekali dilewatkan oleh kita sebagai siswa atau sebagai anak atau sebagai orang tua atau sebagai parental PS kalau mungkin zaman dulu ya. Ya, Nah, itulah yang membuat game itu memiliki citra yang buruk karena memang dimainkan tidak pada tempatnya. Betul. Game dengan rating 18 ke atas yang penuh dengan kekerasan. Karena kan mengadopsi ini ya apa namanya budaya Iya. Eropa ya kan. Seperti itu. Dan dimainkan oleh anak-anak seperti itu dan menciptakan ekosistem yang kurang baik seperti itu. Nah, kita harus mengedukasi diri kita sendiri. Apa saja yang boleh kita mainkan, apa saja yang tidak boleh kita mainkan. Ya. Kapan kita boleh memainkannya, kapan kita tidak boleh memainkannya, seperti itu. Kita harus mengedukasikan diri, membatasi diri supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan apa yang kita senangi. Itu contohnya. Nah, seperti yang sudah kita lihat di kasus-kasus kemarin, karena tidak ada pengawasan dari pihak orang tua misalnya, atau tidak ada pengawasan dari pihak keluarga, ada anak yang bertanya pada bapaknya, bukan? Ada anak yang top up Free Fire sebanyak berapa ratus ribu gitu, saya lupa. Ya. Nah, itu kan secara ekosistem kurang baik, ada kesalahan, dan karena tidak ada edukasi yang baik antara anak dan juga keluarga, tidak ada hubungan yang baik, maka yang jadi jelek apa? Gamenya, betul. sehingga ada wacana bahwa game ABCD ingin diboikot di Indonesia.
seperti itu. Maka yang paling penting itu bukan, sekali lagi, bukan menyalahkan gamenya, tapi mengedukasi ekosistemnya. Ini loh nak, yang boleh tuh kayak gini, A B C D F G. Waktu mainnya jam sekian sampai jam sekian. Boleh main kalau misalnya udah menyelesaikan sekian kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu udah baik secara ekosistem, maka kita sebagai masyarakat tidak akan tabu lagi sama yang namanya game seperti itu. Nah, itu malah yang membuat paradigma bahwa game itu merusak ya karena kita sendiri, Karena betul kita kan? sendiri, betul. Karena kita main sebanyak-banyaknya, ngerjain tugas enggak, ya kan? Ngerjain apapun yang perlu kita kerjakan tidak, enggak mandiin mama, ya kan? Ya itu yang bisa jadi paradigma, apalagi kan orang tua pada dasarnya adalah ini ya apa namanya? Beda generasi. Beda generasi. Dan yang perlu menyesuaikan adalah orang tua untuk menyesuaikan generasi sekarang, ya kan? Gak bisa yang sekarang itu menyesuaikan generasi orang tua Pun gitu kan. anaknya juga harus bilang ke orang tuanya. Nah, itu. Jangan sampai spill di media sosial, orang tua saya nggak ngedukung, padahal orang tua emang nggak ngerti gitu. Nggak ngerti. Jadi harus bilang Betul. e-sport tuh apa, terus yang dilakuin tuh apa aja. Betul. Ini tuh ada masa depannya gitu. Kalau misalnya si anak itu nggak bilang, ya mana bisa orang tua itu ngedukung. Betul. Jadi harus bilang, harus ada hubungan baik kedua arah seperti itu. Betul. Ya, memang harus keduanya ini memang punya peran penting untuk bisa menciptakan lingkungan atau ekosistem yang tadi Bapak bilang yang baik tentang game e-sport itu sendiri. Menurut Pak Riki apa? Apanya? Yang tadi Apa? pesan untuk orang tua dan juga anak. Ya kurang lebihnya sama-sama. Bapak, Curang. Iya, karena gini apa namanya pesan untuk anak ya bisa tahu ini ya, tahu memposisikan diri kayak gitu ya. Masa kita mau main terus, ya kan? Tugas nggak dikerjain, kemudian ada tanggung jawab yang harus dilakukan nggak dikerjain. Misalnya nyapu, sebatas nyapu atau ngepel, itu kan tugas-tugas rumah yang kita sebagai anak harus mantuin. Ya. Gitu loh. Walaupun nggak semua apa ya keluarga itu anak ikut bantuin, tapi setidaknya kita ada kemauan bantuin. Setidaknya kamar kita sendiri lah, gitu kan, dibersihin. Kalau kamar kita berantakan dan lain sebagainya, hal kita main game terus ya itu yang namanya bisa menciptakan apa ya pandangan buruk buat orang tua, nih anak main game terus, Iya. ya kan, anak main game terus, gitu kan, karena yang sering nyaksikan seperti itu, main game terus ini nggak dikerjain gini, mau jadi apa gedenya nih gini gitu, karena ya dia nggak bisa memberikan ekspektasi yang baik untuk orang tua gitu loh. Kecuali kalau dia sudah ngerjain semua, nilai bagus, main game juga, orang tua siapa sih nggak salut? Ya, jadi Orang tua siapa sih nggak takjub sama anaknya, pasti bangga dong, ya kan? Dan itu akan bisa bisa menciptakan lingkungan bagus yang untuk e-sport itu sendiri nanti depannya. Karena sekarang ada wacana bahkan e-sport ini akan masuk ke kurikulum SMK atau SMP gitu, saya lupa. Karena memang harus dari junior. Ya makanya kita juga belakang ini membuat lomba e-sport Mobile Legends itu tingkatnya SMP. Kenapa? Karena SMA itu sudah kebentuk. Ya kan? Sudah kebentuk. Nah, sedangkan SMP, SD, SMP itu biasanya proses untuk dibentuk. Ya kan? Kalau yang SMA udah tinggal cari jadi diri sebenarnya. Tapi belum bisa bentuk gitu. Tinggal cari jadi diri udah kebentuk, tapi tinggal cari jadi diri. Kalau SMP, SD itu kita bentuk masih bisa untuk nih loh game kita wadain. Mereka pun akan mengerti kayak gitu. Makanya perlu diedukasi, dan saya setuju kalau misalnya memang diadakan di kurikulum gitu. Untuk tujuannya ya untuk Indonesia juga, karena pro player atau streamer itu nggak 1-2 doang, banyak ratusan. Memang harus ada arahan tersendiri ya. Gitu ya. Orang tua juga ya at least harus mendukung apapun yang disukai anaknya. Gitu ya. Dipantau aja ya. Mungkin saya yakin orang tua sekarang udah paham, Pak. Karena generasinya sudah 80-an mungkin ya. Ya 70, 80, 90 malah. Ya kan, 90 bahkan nanti 10 tahun lagi malah tahun 90 udah banyak. Yang bahkan nanti akan ada orang tua sama anak main game bareng. Iya, itu dia. Itu akan ada saatnya ya, di saat teknologi udah sangat berkembang, lalu game udah bukan menjadi hal yang tabu lagi. Itu akan menjadi pengerat keluarga malahan ya. Nah, kalau kita mau sampai ke sana, dari sekarang mari teman-teman yang sekolah SMP, SMA ciptakan lingkungan yang betul terkait dengan e-sport. Kita mendukung e-sport, gitu ya, bukan merusaknya dengan kita
babi buta mainnya, tapi nggak punya tujuan. Iya. Nah, kan harus punya tujuan teman-teman main itu ya. Tidak hanya untuk senang-senang boleh, tapi punya tujuan gitu loh. Iya. Ya, karena itu melatih kita bisa menggapai apa yang kita mau. Sekarang membabi buta, lalu ada masalah, ada kasusnya membesar, Betul. e-sport jadi dilarang, yang rugi siapa? Ya diri sendiri. Iya, dan bukan kalian saja teman-teman, tapi Banyak. orang-orang lain yang benar-benar udah serius di e-sport, rajin itu juga rugi. Iya. Kan. Gitu dia. Gitu, ya, Nah, banyak faktor. itulah kenapa kita membuat sebuah Putnir e-sport ya, untuk sebagai sarana latihan dan juga sarana edukasi juga, Iya. bahwa e-sport ini tidak merugikan kok. Ya, betul. Selama penanganannya Betul. baik seperti itu dan Benar ya, Pak. benar. Karena baik menurut itu benar. Ya, Benar sudah pasti Pak. baik dan benar. Iya. Ya, dan kenapa sih kita bilang Putnir e-sport dan kita bersama Pak Riki, karena saya dan Pak Riki itu sebagai salah dua inisiator ya mungkin ya. Iya, salah 3 sih, Pak. Salah tiga Ya. tuh di mana? Jawa tuh? Tengah. Salah 3 inisiator Putnir e-sport di SMA Putra Malah. Sekaligus sekarang kita akan mengumumkan sesuatu yang Wow. sangat Wow. menyedihkan gitu ya. Menyenangkan. Menyedihkan, sangat berduka. Kayaknya guru fisika seneng deh. Mungkin bahwa mungkin ini adalah saat terakhir suara Pak Riki terngiang di Putnir Podcast karena Ya. Pak Riki akan meninggalkan Putra Nirmala di akhir semester 1 ini. Ya. Seperti itu. Kenapa, Pak? Kalau boleh tahu? Saya nanya Anda. Saya nanya Anda dong harusnya. Jangan dong. Oke nih, balik lagi nih ke Pak Riki. Sekarang kontennya fokus ke Pak Riki yang bukan ke e-sport lagi. Ya. Saya mau jadi player, Pak. Enggak, belum ya, belum ya. Ini dong ceritain selama berapa bulan berarti ya? 1 tahun kurang. 1 tahun. Ya pokoknya 2 semester lah. Ya 1 tahun lah ya berarti. 1 tahun di Putra Nirmala. Gimana nih kesan-kesannya? Wah, luar biasa sekali. Apaan sih ini mau pakai background sedih? Pokoknya memang pertama saya bukan dari bidang pendidikan kan. Jadi Iya. ketika saya masuk ke bidang pendidikan kayaknya wow. Sebenarnya apa ya? Ya secara kenyamanan nyaman ya kan, nyaman belajar ngajar mereka ya kan, ngajar teman-teman semua. Walaupun cuma sejidat saya terima ya kan. Saya senang ya mengajar. Iya. Ketika di kelas pun demikian ya kan. Cuma tadi pertanyaan apa ya? Kesan. Oh, kesannya ya tadi ya luar biasa teman-teman di Putra Nirmala, walaupun usia kita tidak Lampau jauh tapi benar-benar masih bisa saling respect gitu ya, Ya. saling respect dalam arti antara guru dengan siswa itu bisa saling respect walaupun usia kita tahu jauh ya kan. Ya. Gitu, jadi kesannya luar biasa sekali anak-anak SMA Putra Nirmala yang udah lulus tahun Iya. lalu dan sekarang pun ya bisa Keren ya. ya cepat akrab ya, namanya juga guru sama siswa masa nggak Iya. akrab ya kan. Ya kan? Ya, keren ya dalam waktu 1 tahun bisa merubah Putra Nirmala yang asalnya Apa asalnya, Bang? belum ada hal-hal semacam ini gitu ya, kayak e-sport atau Iya. mungkin ya hal-hal progresif lainnya gitu ya, jadi ada gitu ya sekarang. Iya, Gitu. saya mah cuma ngide Pak sebenarnya. Iya. Yang menjalankan Bapak. Ya kerja mah saya. Saya tukang ide. Oh, ya buat teman-teman yang sedang mendengarkan di Spotify, minggu depan silakan tonton di YouTube untuk melihat Pak Riki nangis. Nggak nangis. Oh, enggak nangis. Oke. Ya, karena sudah keputusan yang Iya. paling baik dan adalah yang terbaik ya kata Bu Jenny Maya. Iya. Terbaik gitu ya untuk bisa, bukan berarti saya nggak nyaman jadi guru bukan ya, tapi banyak faktor juga yang mendorong saya bisa keluar dari dunia pendidikan. Iya. Gitu ya. Yang pasti teman-teman ya, yang pasti saya tidak akan menjadi guru lagi. Ya, jadi kalian kalau ketemu saya bisa panggil aja Koko Riki yang ganteng gitu kan ya. Hey, apa tuh? Karena saya tidak akan menjadi guru lagi. Ya, tidak akan menjadi guru lagi. Itu yang pertama yang perlu kalian tahu ya. Bukan berarti saya pindah dari sini mengajar di ke tempat lain, bukan ya teman-teman Iya. ya. Tapi memang saya akan sesuai dengan rel saya. Ya, saya kan biologi murni ya, bioteknologi khususnya. Ya udah saya balik ke rel saya. Iya. Atau menciptakan rel yang baru. Iya. Gak ada yang tahu. Selesai menjadi guru tapi tetap menjadi seorang pendidik yang baik gitu Iya, ya. pendidik yang baik ya. Pendidik yang baik. Kalau ada dengan- yang mau tanya-tanya boleh loh. Itu dia. Iya. Tapi jangan tanya-tanya jawaban UAS ya. Iya. Nah itu dia. Ya apa ya? 1 tahun menjadi seorang guru di universitas atau di jurusan yang bukan
pendidikan gitu ya. Iya, bukan pendidikan, bukan mata pelajarannya lagi. Ya makanya sebelumnya saya minta maaf dulu teman-teman ya kalau saya mengajar tidak maksimal, khususnya di bidang di mata pelajaran kimia ya teman-teman, sekali lagi saya minta maaf. Bukan berarti itu tidak benar, bukan teman-teman, itu sudah materi yang maksimal yang saya berikan dan itu sesuai dengan koridornya. Tapi maaf kalau misalnya tidak terlalu dalam ya, tidak terlalu dalam karena saya sendiri memang bukan dari bidang pendidikan yang pertama, yang kedua bukan seorang lulusan kimia ya. Di biologi itu yang diajarkan adalah biokimia teman-teman, metabolisme tubuh, glikolisis, siklus Krebs itu yang keluar teman-teman. Tapi di kimia ternyata lebih dari itu ya. Jadi saya mohon maaf, tapi saya sudah semaksimal mungkin belajar siang malam, nggak siang malam sih, maksudnya malam juga nggak terlalu malam ya. Tapi setidaknya ada effort yang saya berikan untuk bisa mengajar kalian seperti itu teman-teman. Dengar-dengar Pak Riki mau jadi bupati ya? Iya, saya mau jadi enggak dong, bupati kan cewek. Oh ya, Pak Pati. Oke, lucu sekali lah makanya. Astaga. Tapi kita semua masyarakat atau entitas Putra Nirmala mendoakan yang terbaik nih buat Pak Riki kemanapun Pak Riki akan berlabuh nanti. Asik, seperti berlabuh. itu. Ya, Jangan lupa. Yang pasti saya tidak akan melupakan Siapa? Guru-guru di sini, Ya. siswa-siswa di sini, dan saya mau melihat kalian melambung tinggi mencapai cita-cita kalian. Ya, saya harap ada yang menjadi atlet e-sport, Pak. Gantiin Albert di RRI. Iya. Oke, boleh. Ya, Boleh. maksudnya pengen lihat gitu. Sebenarnya satu Pak, penasaran yang saya jadi beban gitu. Saya tuh pengen melihat mereka jadi apa nanti. Iya, itu dia. Itu yang penasaran gitu. Mereka jadi apa nanti ke depannya. Tapi apa ya, kebahagiaan seorang guru itu adalah ketika ngelihat muridnya punya gaji lebih besar daripada kita. Wah, memang. Dan memberinya. Enggak internet Enggak dong. Tapi ya gitu sih, senangnya tuh ngeliat anak-anak sukses gitu ya. Mungkin itu Pengen juga ya. dalam 1 tahun merasakan gitu ya. Ya, 1 tahun Dan masa. deg-degan juga kan. Ya, saya senang juga ada yang masuk KDW, ada yang masuk Iya. masuk negeri. Itu seneng banget sih. Masuk Sadar banyak, masuk Atma banyak, masuk apalagi Apalagi ya? Yang Ya, lucu dong, banyak. yang lucu dong. Unika banyak gitu. Jadi seneng gitu. Wah, ini masuk jurusan ini nih. Wah, lulus jadi ini. Jadi udah punya gambaran hasilnya. Nanti tinggal ngasih info aja. Nanti kan jadi apa gitu. Iya. Pasti seneng ya Pasti guru-guru. seneng. Makanya saya mengapresiasi guru-guru yang ada di sini semua, yang senior-senior khususnya ya. Iya. Setia dengan pengajaran mereka, dengan pendidikan mereka ya. Karena saya yakin mereka juga punya visi tersendiri, dan salah satunya adalah bangga ya, nanti yang Pak Fatwa bilang, melihat anak-anak sukses itu bangga pasti. Ya kan Bu Jenny? Tuh. Bangga ya. Luar biasa memang guru-guru kita ini Biasa, ya. ya. Kalian harus menghargai guru-guru kalian ya, teman-teman ya. Yang tua yang muda dihargai ya, teman-teman ya. Yang senior, yang junior tetap dihargai karena mereka sama-sama guru. Gitu. Itu dia. Wih. Kenapa dari awalnya ketawa-ketawa, endingnya itu jadi haru gitu ya. Tangis. Kenapa ketawa lagi? Saya mendengar suara-suara gaib. BTW ini begonya nanti apa ya? Udah lah, saya pikir dulu. Udah. Saya penasaran. Tadi Natal kan Natal, nggak mungkin Iya. kan Natal lagi kan? Paling kora-koranya Dufan. Ya, mungkin itulah episode spesial untuk memperkenalkan apa itu e-sport, Putra e-sport, dan juga episode terakhir atau perpisahan yang sudah diberikan secara maksimal oleh Bapak Riki dalam 1 tahun mengabdi di SMA Putra Nirmala. Mari kita semuanya tulis di kolom komentar YouTube kesan yang paling diingat oleh kepada kalian oleh Bapak Riki. Jangan Oke. yang jelek-jelek ya teman-teman. Saya Yang sendiri. bagus-bagus ya. Teman-teman tulis di kolom Iya. komentar seperti itu. Dan tutup Ya. jangan. Tutup jangan ya. Tutup ya. Jangan lah ya. Tutup. 2 jam. 2 jam lagi katanya. Mau briefing. Oke. Dan ya buat teman-teman jangan lupa menyaksikan atau menonton atau mendengarkan podcast di Spotify dan juga di YouTube. Di YouTube. Kenapa diulang-ulang? Yang Dan ngikutin. jangan lupa follow sosial media dari SMA Putra Nirmala Yaps. di Instagram, di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya. Oke. Dan saya Fatwa. Saya Ricky Dan- Albertus. Dan Lengkap dong. Oke, saya Fatwa Muhammad Abdullah Dan saya Ricky. dan inilah Putnir Podcast Sound Inspiration. Dadah.